Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Jumat kemarin, IHSG masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 1% lebih ke angka 6.383. Di video ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham PTPP dan ERA yang telah dianalisa pada video sebelumnya. ERA pada perdagangan Jumat kemarin masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 0,75% ke harga 1.985. Pada perdagangan kemarin, Banda terlihat masih terus mendistribusikan saham ini. Sebaiknya amati terus saham ERA dan tunggu di sekitar garis support di harga 1.900. Jika terkonfirmasi adanya rebound saat mendekati atau menyentuh harga 1.900, teman-teman boleh spekulatif buy. Berikutnya saham PTPP. Saham PTPP juga ditutup turun 1% lebih ke harga 1.975. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, Bandar tidak terlihat melakukan distribusi maupun akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan akumulasi pada saham ini. Saat ini PTPP telah turun menembus support di EMA 150. Jika minggu depan PTPP gagal naik di atas garis EMA 150 ini, maka PTPP akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 1.850. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham BBNI. BBNI pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 8.675. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini BBNI telah turun menembus support di garis EMA 50. Dan garis EMA CD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan Bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat Bandar malah melakukan akumulasi di saat harga turun pada Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, dalam satu minggu terakhir ini, asing malah terlihat terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat penurunan BBN ini hanya akan berlangsung sementara. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, saham ini masih layak di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ini turun menyentuh garis EMA 150 dan rebound boleh entry, atau tunggu saham ini berhasil break dari resisten di EMA 50 dalam beberapa hari ke depan. Jadi sebelum rebound atau break dari resisten ini, sebaiknya jangan beli dulu, karena peluang untuk bergerak sideways masih ada. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Hoki. Hoki pada perdagangan Jumat kemarin masih melanjutkan penurunannya dan ditutup turun 1% lebih ke harga 605. Bisa kita perhatikan di sini, setelah Hoki gagal bertahan di atas garis support EMA 150, saham ini sudah langsung sangat downtrend. Dan bisa kita lihat sempat ada kenaikan sementara, tetapi kenaikan ini belum mengkonfirmasi bahwa saham ini akan rebound. Garis MACD saat ini sudah mulai sideways dan berpeluang berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sedangkan dari data ini bisa kita lihat, Bandar masih terus mendistribusikan saham ini pada penurunan Jumat kemarin. Dari data yang ada, saya melihat Hoki masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 570. Di sekitar daerah sini.
Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu adanya konfirmasi bahwa hoki berhasil rebound. Jangan langsung beli cuma karena terlihat adanya candle putih. Untuk bentuk candle seperti ini, saya melihat hoki baru layak dibeli apabila berhasil naik di atas harga 650, yang juga merupakan resisten dia saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBRI. BBRI juga turun pada perdagangan Jumat kemarin dan ditutup turun 1% lebih ke harga 3.850. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun terbentuk candle putih, tetapi saham ini saat ini turun. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dari data ini bisa kita lihat Bandar melakukan sedikit akumulasi pada penurunan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data ada saya melihat BBRI masih akan bergerak sideways minggu depan, dengan support di sekitar harga 3.770 di sekitar daerah sini, dan resisten sekitar harga 4.000. Jadi saham ini lebih cocok untuk di swing trade minggu depan. Untuk teman-teman mau beli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis support di harga 3.770. Jika berhasil membeli, boleh take profit saat mendekati harga 4.000. Dan untuk teman-teman yang mau hold saham ini lebih lama, saham ini masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan apabila minggu depan berhasil break resisten di harga 4.000 ini, maka BBRI akan melanjutkan uptrendnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. INKP pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 0,69% ke harga 10.650. Bisa kita perhatikan di sini, saham INKP saat ini sudah downtrend. Setelah sempat berusaha menembus resisten di garis EMA 150 dan gagal, saat ini INKP berada dekat dengan garis support di harga 10.500. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat, asing juga masih terus mendistribusikan saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang ada, saya melihat INKP masih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya. Dan apabila support di harga 10.500 ini terlewati, maka INKP berpeluang melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 10.000. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support di harga 10.500 ini terlewati. Karena bisa kita perhatikan, support di harga 10.500 ini merupakan support yang sangat kuat. Karena setiap kali menyentuh garis support ini, sahamnya mulai naik lagi. Di sini juga kita bisa lihat, tiap kali mendekati garis support, sahamnya selalu naik. Jadi minggu depan apabila INKP gagal bertahan di atas garis support kuat ini, maka akan sangat downtrend untuk jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham Soci. Soci pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 163. Bisa kita perhatikan di grafik, Soci sempat naik menyentuh harga 190. Setelah menyentuh angka ini, Soci mulai turun dan bertahan di atas garis support EMA 50. Setelah bergerak sideways beberapa hari Jumat kemarin Soci mulai naik dan menembus garis di EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan minggu depan.
Dan bisa kita lihat di sini, bandar terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah besar Jumat kemarin. Dari data yang ada saya melihat SOCE berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, besok boleh hari Senin depan boleh entry apabila Senin depan terbentuk candle putih. Jadi teman-teman bisa entry saat menjelang penutupan dan take profit saat mendekati harga 176 sampai 180. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Telkom pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 3.740. Dan bisa kita perhatikan di grafik, setelah hampir 1 bulan terakhir ini Telkom bergerak sideways dan masih bertahan di atas garis support EMA 150. Jumat kemarin Telkom telah turun menembus garis support di EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat Jumat kemarin asing juga melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam 3 hari terakhir juga melakukan distribusi dengan jumlah yang besar. Dari data ada saya melihat Telkom lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 3.700. Apabila minggu depan Telkom gagal bertahan di atas garis support 3.700 ini, maka Telkom akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya sekitar harga 3.500. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, sebaiknya cut loss apabila Telkom gagal naik di atas garis EMA 150 minggu depan. Karena apabila gagal naik kembali di atas garis EMA 150 ini, Telkom akan mulai downtrend untuk jangka pendek ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham WSKT. WSKT pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.870. Bisa kita perhatikan di sini, WSKT saat ini bertahan di atas garis support EMA 150. Dan garis MACD saat ini bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi di saat harga turun Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga terlihat, asing juga melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar pada penurunan kemarin. Dari data yang ada, saya melihat WSKT berpeluang untuk rebound dalam beberapa hari ke depan. Jadi jika pada perdagangan Senin depan WSKT berhasil rebound, teman-teman boleh beli dan take profit saat mendekati harga 1980. Dan sudah harus cut loss apabila berada di bawah harga 1800. Jadi saat ini amati dulu, saat menjelang penutupan Senin depan, jika terkonfirmasi WSKT berhasil naik, teman-teman boleh beli dan take profit saat mendekati harga 1980. Dan apabila WSKT berhasil naik di atas resisten harga 2000 minggu depan, WSKT akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya sekitar harga 2200. Saham terakhir yang akan dianalisa hari ini adalah saham BKSL. BKSL pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 115. Bisa kita perhatikan di sini, BKSL saat ini sangat downtrend dan telah turun menembus support di garis EMA 150. Garis MACD juga bisa kita lihat telah turun lumayan dalam. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan Jumat kemarin. Bisa kita lihat di sini, bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing terlihat
melakukan sedikit akumulasi pada penurunan Jumat kemarin. Dari data yang ada, saya melihat BKSL lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya amati dulu saham BKSL dan tunggu di sekitar garis support di harga 110. Apabila BKSL berhasil turun dan rebound saat menyentuh harga 110, teman-teman boleh entry dan take profit saat mendekati garis EMA 150 di sekitar harga 120 sampai 123. Dan apabila minggu depan BKSL gagal bertahan di atas garis 110 ini, maka BKSL akan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di harga 100. Jadi BKSL sebaiknya diamati dulu. Jangan entry saat belum terkonfirmasi bahwa saham ini mulai rebound, karena peluang untuk turun lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.